Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Kepala Arif Fadila dengan NIM 122202075. Pertama-tama yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran serta teman-teman semua yang saya banggakan lagi saya cintai. Hari ini saya akan membahas kajian materi dan metodologi pembelajaran Al-Quran, Quran Surah Al-Balad ayat 17 yang membahas tentang saling memberikan nasihat atau saling menasihati. Enggak ini ya. Pakai panak, pakai panak. Kursi panak. Ketok cek tong. Bibir cek. Coba keluarga cek. Pakai pak. Dacet. Ulang. Wijaya bisa Wijaya. Lain. Ini asal serba salah. Cuma serigi ulada. Ini Kita akan membahas beberapa topik. Yang topik pertama yaitu teks dan terjemah. Topik kedua yaitu hukum tajwid. Topik ketiga yaitu elaborasi isi kandungan ayat. Topik keempat ialah proses pembelajaran dan topik terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mengefisiensikan waktu, maka kita langsung saja kepada topik pertama yaitu teks dan terjemah. Di sini saya akan membaca teks dan terjemah terlebih dahulu. Kemudian nanti teman-teman akan membaca secara bersama-sama. Setelah itu saya akan menunjuk dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan untuk membacakan ayat tersebut. Baik, saya akan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Artinya, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk kasih sayang, berkasih sayang. Quran Surah Al-Balad ayat 17. Dipersilahkan untuk teman-teman untuk membaca secara bersama-sama. Saya akan memberikan aba-aba 1, 2, 3. Dari laki-laki saya akan menunjuk saudara Firman untuk membacakannya. Saudara Firman dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dari saudari perempuannya saya akan menunjuk Mbak Nom untuk membacakannya. Silakan.
suruh Pak Cecep. Alhamdulillah saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakannya. Semoga menjadi pahala dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa orang-orang yang mendengarkannya pula mendapatkan hidayah dan naungan dari Allah. Amin ya Allah. Kita lanjut saja kepada topik kedua yaitu hukum tajwid. Di sini saya membawakan 3 lafaz yaitu watawasau, kana dan minal ladina. Baiklah kita langsung kepada lafaz yang pertama yaitu watawasau, yang diambilnya itu saw. Hukum tajwidnya ialah huruf rin. Huruf rin atau madi. Alasannya adanya huruf wawu sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya ialah dengan membaca huruf fathah tersebut terlebih dahulu lalu diayunkan kepada wawu. Adapun kaidah tajwidnya walainu min ha'alya wa wawun sakinah bi fatahu qabla kulli sakinah. Lafaz kedua yaitu kana, hukum tajwidnya mad asli atau mad tabi'i. Alasannya huruf kaf berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Cara membacanya dibaca satu alif atau 2 fathah. Adapun kaidah tajwidnya wal madu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyyan wa huwa la tawaqquf lahu 'ala sabab wa la biduni huruf salah. Kemudian di lafaz yang ketiga minal ladina, yang diambilnya itu minal lah. Di sini hukum tajwidnya ialah alif lam syamsiyah. Alasannya huruf nun berharokat fathah bertemu dengan huruf salah satu huruf syamsiyah. Kemudian cara membacanya dibaca idgham kepada huruf lam. Adapun kaidah tajwidnya tanima idghama fi abadin wa afatin wa rumzan afa'in. Kemudian kita lanjut kepada topik inti atau topik ketiga yaitu elaborasi. Ingat ya, jangan dibaca fa'in ya. Fa'in ini itu fi'il amal ya. Wa ayani maqoya ya. Fa'in itu maka jagalah oleh kau, itu artinya kurang lebih ya fi'il amal. Wa ayati antara wa ya ini antara di luar jadi yang berdewa kok waktu kata itu jadi lagi. Nah ya untuk yang lain juga kalau membenarkannya satu yang lain pun diperhatikan ya. Kita mas santren gitu tehnya. Sebelum membahas kepada lebih dalam tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 17, baiknya kita mengetahui inti pembahasannya. Inti pembahasan di sini ialah membahas tentang nasihat. Sebelum kita mengetahui lebih dalam, lebih baik kita mencari tahu dulu apa sih arti nasihat itu. Dalam kitab Mu'jamul Arab saya mengutip bahwa yang dinamakan nasihat itu ialah suatu ucapan yang menyeru atau mengajak kepada kebaikan dengan cara yang lembut, memberikan suatu pelajaran, petunjuk akan senantiasa dalam kebaikan dan mengandung sebuah arti melarang untuk berbuat keburukan. Adapun yang dinamakan sang pemberi nasihat atau si pemberi nasihat ialah orang yang mempunyai nasihat terus memberikan nasihatnya dengan penuh keikhlasan lagi penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hambanya agar senantiasa saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan sehingga dapat menjaga dirinya dan saudaranya dari api azab neraka. Adapun trik dan trik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjaga satu sama lain ialah salah satunya termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 17. Makana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, yaitu dengan cara saling menasihati untuk kesabaran dengan kesabaran atau saling menasihati dengan kasih sayang. Di sini saya mengutip tafsir Al-Munir Lizuhaili karya Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili yang membahas tentang Quran Surah Al-Balad ayat 17. Dikutip bahwasanya orang yang saling menasihati dalam kesabaran dari suatu kepayahan, penyakit, kesulitan, orang yang meminta nasihat dan penuh kasih sayang dalam menasihati mereka. Di sini bahwasanya bisa kita pahami ya, kalau misalnya orang yang sedang terguncang, sedang diuji oleh Allah, tertimpa musibah, pasti akan susah dan pikirannya, hatinya akan terguncang, akan tidak sadar. Nah, disinilah pentingnya ada kerjasama dengan orang lain, yaitu salah satunya dengan saling menasehati. Nah,
Kata Allah, watawasau bis-sobri, dan saling menasehatilah dengan kesabaran. Untuk kesabaran, kita harus memberikan nasihat kepada orang yang sedang dalam musibah, dalam kesulitan, dengan kesabaran. Kenapa? Karena orang yang sedang terkena tersebut pasti pikirannya sedang kacau. Kalau misalnya kacau, pasti akan banyak ngeluhnya, banyak nolaknya. Nah, di situ ujian bagi kita untuk kesabarannya. Kenapa? Biar kita terus-menerus mengajak orang tersebut selalu dalam kebaikan. Jangan sampai menyerah, dari segitu mah gak nerima baik. Jadi kita udah baik berhenti, itu nggak boleh. Kata Allah, bisa kita sabar, terus berusaha mengajar. Nah, kemudian dalam kesabaran juga di sini dijelaskan bahwasannya kita harus terus memberikan sikap optimis dan dorongan kepada orang yang sedang terkena musibah tersebut. Nah, kita bisa bilang, kamu tuh pasti bisa melewati keterpurukan ini. Kamu tuh pasti bisa bangkit dari keterpurukan ini. Jangan pernah menyerah gitu. Karena ingatlah, aku dan Allah akan selalu bersama. Direkam nih. Indah Pak, indah. Aku, kamu dan Allah betul kan? Kemudian dalam hadis ini dijelaskan manfaat dari orang yang saling menasihati dengan kesabaran dan dengan kasih sayang, yaitu orang-orang yang mengasihi dan dikasih oleh Allah SWT berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, maka apa yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam hadis yang lain juga, barang siapa tidak menyayangi manusia, orang-orang saudaranya, maka Allah tidak akan menyayanginya juga. Nah, di sini perlu kita sadari dan perlu kita tadabbur bahwasanya ketika memberikan nasihat pun harus melihat kondisi orang yang diberikan nasihatnya. Yang namanya orang lagi susah, jangan kita pakai kata-kata yang kasar. Jangan sampai kita menjelek-jelekannya. Kamu mah begini, jadi begini. Kan kasihan ya ke orangnya. Nah, kalau jadi begitu, nanti nasihat yang akan kita berikan akan tidak diterima, akan hancur hatinya karena omongan kita yang jelek. Kemudian ada adab dalam memberikan nasihat. Saya mengutip dari jurnal Pengaruh Pemahaman Materi Saling Menasehati terhadap Sikap Peduli Sosial dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Siak Hulu yang dikarang oleh saudari Fadla Audia. Kutip bahwasanya saat menyampaikan nasihat ada perlunya memperhatikan adab. Yang pertama disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut. Nah, ketika ada orang yang meminta nasihat, kita berikan cara yang sopan berbicaranya. Oh iya ya, contohnya. Oh iya ya, saya dengerin apa aja masalah kamu, apa aja yang ngeganjal di hati kamu. Sini cerita dulu. Nah, dengan adanya cerita tersebut membuat orang akan nyaman. Ketika sudah nyaman, maka hatinya akan terbuka untuk menerima nasihat kita. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai. Nah, menggunakan bahasa yang sesuai ini, contohnya kalau misalnya ke anak kecil, pakainya bahasa anak kecil. Jangan pakai bahasanya mahasiswa, nggak akan ngerti di situ. Kalau misalnya orang dewasa meminta nasihat kepada kita dengan cara yang sopan dan bahasanya jangan pakai bahasa anak kecil, karena malah jadi menghinakan. Harus sesuai dengan usianya. Yang kedua, memperhatikan budaya. Contohnya begini, kalau orang Sunda kan orangnya suka lemah lembut ya, bicara ya kayak punten, mangga, Sunda mana, nah, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang dari budaya lain yang bahasanya tuh, yang nadanya tuh tinggi-tinggi, padahal udah biasa di budayanya itu sendiri, datang ke Sunda, hei kamu, kenapa kamu begitu? Kan kayak yang ini ya, orang Sunda nanti, oh ini nasihatin atau marahin ya, gitu kan? Jadi harus memperhatikan budaya sosial. Kemudian memperhatikan usia objek dakwah, sama dengan menggunakan bahasa yang sesuai tadi. Memperhatikan usia ini harus diperhatikan dengan baik. Anak SD dengan bahasa anak SD-nya, SMP dengan bahasa anak SMP-nya, SMA dengan bahasa SMK-nya, dan begitu seterusnya. Yang kelima yaitu yakin dan optimis. Kalau orang yang sedang terpuruk pasti ada yang selalu merasa optimis gitu ya. Nanti
kalau misalnya saya begini saya bakalan begini. Nah, di situ harus kita yakinkan bahwa kamu tuh bisa untuk berubah, kamu tuh bisa bangkit dari keterpurukan kamu. Jadikan keterpurukan hari ini sebagai jembatan pada masa depan sebagai kesuksesan. Nah, berikan rasa optimis kepada dia bahwa dia tuh pasti bisa, dia tuh harus bisa. Kamu nggak pernah sendiri loh. Kamu selalu ada bersama orang-orang yang selalu menyayangimu. Walaupun tidak terlihat, tapi ingatlah dan percayalah bahwa ada banyak orang di sana yang selalu mendoakan kebaikan untuk kamu. Keteladanan. Ya, kalau di sini yang namanya saling memberikan nasihat, jangan hanya si pemberi nasihat ucapannya saja, tetapi harus dengan perbuatannya. Jangan sampai bertentangan antara ucapan dan perbuatannya. Nah, maka di sini yang menjadi ujiannya juga tidak hanya bagi sang yang meminta nasihat, tapi sang pemberi nasihat juga harus bisa mengkritik diri, memuhasabah diri. Nah, dengan memuhasabah diri ini kita bisa menjadi orang-orang yang saling erat kaitannya, saling erat hatinya, saling terjalin kuat dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Kemudian proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ini ada tujuan, yaitu yang pertama siswa dapat membaca Al-Quran surah Al-Balad ayat 17 tentang saling menasihati, sebagaimana yang telah kita tadi lakukan dengan membaca bersama-sama dan menunjuk dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan yang kedua, siswa dapat menulis Quran surah Al-Balad ayat 17. Nah, ini itu mah dari presentasinya saja yang menulis. Kemudian siswa dapat menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Balad ayat 17 tentang saling menasihati. Kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan kontekstual learning, di mana pembelajaran ini siswa mencari materinya, guru menjadi pengarahnya, dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sumber belajarnya ada Al-Quran dan terjemahnya, ada kitab tafsir, ada kitab tafsir Al-Munir, ada kitab tafsir As-Sa'di, ada kitab tafsir Al-Taqlabi, dan ada kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada jurnal. Jurnal tadi ada dua. Kemudian PowerPoint berkaitan dengan tentang saling menasihati Quran surah Al-Balad ayat 17. Dan metode dan modelnya yaitu ceramah dan diskusi. Yaitu kalau metode ceramah saya berbicara, saya menyampaikan informasi kepada audiens, dan nanti disambungkan dengan diskusi. Mungkin bisa saja dengan memberikan tugas, dengan membentuk sebuah kelompok dan diberikan tugas untuk menjelaskan isi kandungan materi yang telah tadi disampaikan. Kemudian media pembelajarannya ada laptop, smart TV, smartphone, dan lain sebagainya. Evaluasinya terus dilakukan dalam bentuk tulisan atau lisan. Tes lisan bisa dengan membacakannya atau menjelaskan kembali isi kandungan. Ada proses tulisan menuliskan tentang Quran surah Al-Balad ayat 17, temanya menasihati. Kesimpulannya, terakhir, nasihat adalah sebuah ucapan yang mengajak seseorang untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk menjauhi dari keburukan, dan diantara kalau memberikan nasihat harus memperhatikan adat-adatnya. Kemudian ada manfaat dari memberikan nasihat itu sendiri, yaitu dapat menguatkan, menjalin kerjasama, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama saudara muslim lainnya. Kemudian terakhir ada quotes dari saya, lihatlah sekelilingmu, maka langit pun akan menaungimu. Sekian dari saya. Berat. Mohon maaf Berat. atas baik yang salah ataupun dari penyampaiannya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.